Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga cabai di Kabupaten Tegal terus meroket menembus Rp100.000 per kilogram. Penjualan tiket perjalanan kereta api untuk Idul Fitri 2024 telah dijual. Tiket H-10 sampai H-3 masih banyak tersedia. Tergiur bisa menggandakan uang dan perolehan suara dalam pemilu. Seorang calon legislatif di Pekalongan ditipu ratusan juta oleh dua pria yang mengaku dukun. Harga beras dan sejumlah kebutuhan pangan pokok di pasar tradisional Jepara melambung tinggi. Hal ini semakin menambah berat beban hidup masyarakat. Harga beras di pasar tradisional Jepara mencatatkan rekor tertinggi. Beras berkualitas premium menembus Rp17.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Sedangkan harga beras kualitas medium dijual Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Dari beberapa jenis beras tersebut, masyarakat banyak memilih beras dengan kualitas medium harga Rp16.000 dengan alasan kualitas beras yang masih layak dikonsumsi. Lonjakan harga beras terjadi sejak jelang pemilu lalu dengan rata-rata kenaikan Rp2.000 per kilogram. Dari yang awal 2.000 rata-rata. Pembeli banyak yang cari? Yang banyak cari yang harga 16.000 yang mekar pulang. Ironisnya, kenaikan harga beras diikuti juga kenaikan berbagai jenis kebutuhan pangan pokok lain, seperti telur, cabai, juga bawang merah dan bawang putih. Telur yang awalnya dijual Rp25.000 per kilogram, kini menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Cabai merah besar dari harga Rp60.000 per kilogram naik menjadi Rp85.000. Harga cabai pedas atau cabai setan yang awalnya Rp50.000 per kilogram juga naik menjadi Rp75.000. Begitu pula harga bawang merah yang semula Rp30.000 per kilogram naik menjadi Rp35.000. Dan harga bawang putih dari Rp39.000 per kilogram menjadi Rp44.000 per kilogram. Telurnya melambung tinggi mendekati bulan luas sama puasa ini Rp30.000 telur. Rp30.000. Harga yang paling menonjol apa? Yang paling tinggi? Paling menonjol juga beras sama telur itu apa? Kalau harga cabai yang awalnya berapa? Cabai awalnya 60. Nah sekarang udah cabai merah 85. Lonjakan harga kebutuhan pokok ini dikeluhkan masyarakat, terutama para ibu rumah tangga. Tingginya harga kebutuhan pokok berimbas terhadap meningkatnya pengeluaran untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Untuk menyiasati agar kebutuhan bisa tercukupi, mereka dituntut pandai-pandai mengatur uang belanja. Sembako kan sekarang mahal semua ya, seperti telur apa gitu yang dibutuhkan itu mahal. Artinya sangat memberatkan ini Bu ya? Ya seperti yang lain-lainnya gitu lah kan mahal juga semua, seperti cabai yang dibutuhkan tiap hari gitu. Untuk menyiasati Bu, biar bukan cukup gimana Bu? Ya belinya ya dikurangin, jadi sedikit-sedikit gitu, bukan uang itu. Masyarakat berharap pemerintah tidak diam saja, tetapi turun tangan dengan menggelar pasar murah agar harga kebutuhan pokok kembali stabil. Arif Nur melaporkan dari Jepara. Harga cabai di Kabupaten Tegal terus meroket menembus Rp100.000 per kilogram. Kenaikan harga dikeluhkan pedagang dan pembeli. Pantauan Kamis pagi, harga berbagai jenis cabai di Pasar Pepedan Kabupaten Tegal makin tak terkendali. Harga tertinggi terjadi pada cabai merah keriting yang menembus Rp100.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya Rp8.000. Kenaikan juga terjadi pada cabai rawit merah dari Rp60.000 menjadi Rp85.000 per kilogram. Cabai hijau naik dari Rp30.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Cabai merah keriting naik dari Rp65.000 menjadi Rp70.000 per kilogram dan cabai merah besar naik dari Rp30.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Mahalnya harga cabai dikeluhkan pedagang dan pembeli. Bagi pedagang, mahalnya harga cabai membuat omset penjualan mereka menurun lantaran pembeli berkurang.
Ada apa ya dia coblosan. Oh, pilpres. Kenapa naik, Bu? Dari Nggak tahu. dari pedagangnya udah naik apa? Nggak tahu, Mas. Belinya naik ya, jualnya naik. Oh, gitu. Tapi barangnya susah nggak, Bu? Orang tuh nggak susah. Nggak susah. Penjualannya gimana, Bu? Yang pada beli gimana? Ya, belinya kurang laku. Kurang laku. Mipil ya? Ada berapa dibelinya sakon. Oh, gitu. Sedangkan bagi konsumen, kenaikan harga cabai yang cukup drastis bahkan mencapai 2 kali lipat untuk jenis cabai tertentu memaksa mereka mengurangi pembelian atau mencari alternatif lain. Jadi biasa seperempat ya cuma 1 ton. Keberatan. Keberatan ya? Ibu biasanya untuk masak sendiri? Masak sendiri. Biasanya 1 minggu seperempat. Tapi menghemat ya, Bu ya? Lonjaknya harga cabai menurut para pedagang disebabkan berkurangnya pasokan akibat banyaknya lahan cabai yang gagal panen karena cuaca ekstrim. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. PT Kereta Api Indonesia telah membuka penjualan tiket perjalanan kereta api untuk periode angkatan Idul Fitri 2024 di daerah operasional Daob Semarang. Tiket perjalanan kereta H-10 sampai H-3 Idul Fitri masih banyak tersedia. PT Kereta Api Indonesia telah membuka penjualan tiket perjalanan kereta api untuk periode angkutan Idul Fitri 2024 mulai 45 hari sebelum keberangkatan yang dimulai pada hari Kamis pekan lalu tanggal 15 Februari 2024. Pembukaan penjualan tiket untuk keberangkatan H-10 Idul Fitri atau untuk tanggal 31 Maret 2024. Sementara untuk pembelian H-3 Idul Fitri atau Minggu 7 April 2024 yang merupakan tanggal favorit mudik lebaran dapat dilakukan pemesanan mulai Kamis kemarin tanggal 22 Februari 2024. Pemesanan tiket dapat dilakukan melalui aplikasi KAI Akses, laman internet KAI, serta seluruh kanal resmi pemesan tiket kereta api lainnya. Untuk wilayah Daob 4 Semarang, data sampai hari Kamis kemarin, pembelian tiket untuk perjalanan kereta api tanggal 31 Maret 2024 atau H-10 Idul Fitri sampai 6 April 2024 H-4 Idul Fitri masih banyak tersedia. Ketersediaan tempat duduk masih berkisar 9% dibandingkan jumlah tempat duduk yang disediakan untuk total 17.270 penumpang per harinya. Telah membuka tiket penjualan untuk angkutan lebaran, di mana tiket penjualan bisa dibeli H-45 atau 45 hari sebelum keberangkatan. 22 Februari merupakan penjualan tiket H-3 atau 3 hari sebelum Hari Raya Lebaran. Kami himbau kepada masyarakat jangan salah menginput data, jangan salah menginput tanggal, serta relasi. Pastikan bahwa tanggal, relasi diinput dengan benar. Pesan untuk warga yang ingin membeli tiket kereta api agar teliti dalam memasukkan tanggal perjalanan, memilih rute, dan memasukkan data diri pada saat melakukan pemesanan tiket. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Banjir di Kecamatan Karanganyar, Demak berangsur surut. Komisi Pemilihan Umum mempersiapkan pemungutan suara susulan. Meski masih ada genangan dan ribuan warga masih ada di pengungsian, namun pemungutan suara tetap akan digelar di sejumlah titik yang sudah disiapkan. Hal tersebut disampaikan Ketua Divisi Teknik KPU RI saat meninjau sejumlah lokasi yang direncanakan akan dijadikan tempat pemungutan suara susulan. Tercatat 10 desa di Kecamatan Karanganyar, Demak terdampak bencana banjir yang menerjang pekan pertama bulan Februari akan melaksanakan pemungutan suara susulan. Saat ini ada beberapa titik yang masih terendam banjir dengan ketinggian mencapai 50 cm. KPU tetap akan menyelenggarakan pemungutan suara susulan. Pemungutan suara susulan tercatat diikuti oleh 27.690
yang telah termasuk dalam daftar pemilih tetap di 10 desa kecamatan Karanganyar. Dari 10 desa, KPU Demak telah menyiapkan 114 TPS untuk melayani masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Ini memang saat ini masih banjir, rata-rata itu sekitar 50 dan kami berharap pada hari pemungutan suara sudah bisa kering mudah-mudahan ya. Tetapi kalau memang sekiranya masih tetap kondisi seperti ini, kami mohon kepada pemilih yang namanya ada dalam daftar pemilih tetap atau yang telah menerima surat pemberitahuan agar tetap dapat menggunakan suaranya di TPS. Sementara itu, hingga saat ini seluruh logistik pemilu susulan masih tersimpan di gudang KPU Demak. Seluruh logistik tersebut baru akan didistribusikan pada hari pencoblosan. Ali Mustagfirin melaporkan dari Demak.